Ya, jadi ini adalah video lanjutan yang kemarin gue bahas si knalpot TZM ini ya cuy ya. Yang kemarin udah gue upload videonya yang udah tembus 70.000. Mungkin dari kalian ada yang tanya gitu kan gimana pemakaiannya gitu kan, apa kekurangannya dan kelebihannya mungkin ya. Dan untuk salah satu kekurangannya ini di leher ya cuy. Di sini lehernya tipe leher bawah, jadi sering gasruk gitu cuy. Sering mentok gitu kayak gitu di bagian sininya. Oke, itu salah satunya yang bikin gue gimana gitu kan di knalpot ini. Dan juga nanti gue bakal bahas semuanya lengkap soal si knalpot ini yang gak gue suka gitu. Dan ini salah satunya nih, si baut ini kan dikasih tuh yang dari kardusannya, dikasih bosing, dikasih bautnya juga. Tapi nggak gue pakai, ini pakai bikinan gue. Dan untuk yang bagian bawah juga sama ya, jadi pakai bos yang gue buat sendiri karena yang aslinya itu kepanjangan yang dari TZM-nya maksudnya. Jadi gue pakai yang bikin sendiri dan bautnya pakai bawaan yang motor kayak gitu ya cuy. Nah, untuk di bosing itu gue ada videonya yang bakal gue bahas, dan pokoknya itu komplit videonya soal si baut ini ya cuy. Nah, ini udah gue lepas ya si baut-bautnya yang bakal gue bahas nanti. Nah, ini bautnya ya udah gue lepas, dan ini ada dua biji, ada dua beda ya. Yang satu warna hitam dan yang satu warna silver chrome gitu ya cuy. Nah, untuk yang standarnya Vario yang warna hitam ini, dan untuk yang TZM yang ini ya, pemberian dari TZM. Nah, kita bahas, ambil satu dulu. Yang ini dulu nih, si bawaan standar, dan ini yang chrome untuk TZM. Kita lihat dari perbedaan panjangnya ya cuy ya. Nah, untuk yang TZM ini lebih pendek dari standarnya. Nah, sekarang ke bosingnya ya, karena TZM dikasih bosing seperti ini ya, ada dua biji tapi beda panjangnya nih. Ada yang satu panjang, yang satu pendek. Nah, untuk yang pendek ini ditaruhnya di bagian atas ya cuy, di sini nih. Nah, sekarang kita ukur dengan bosing standarnya ya cuy yang ada di knalpot ini. Kita ukur pakai ukuran seperti ini, penggaris yang ini. Ini bagian atas dapat 40,2 ya cuy ya, 40 mm ya untuk bagian atas. Dan untuk yang bagian bawah ini dapat di 40,3 lah ya, 42,8 mili ya. Tadi 40 dan 43. Oke, sekarang hitung yang standarnya. Ini di bagian atasnya ya. Dapat di angka 35,5 mili ya cuy ya, beda kan ya dengan yang tadi. Nah, sekarang yang bagian bawah kita ukur lagi di 4 mili ya cuy. Ini untuk bagian bawah ya, nanti gue catat ya untuk perbedaannya, selisihnya dengan bosing TZM. Oh iya, sebelum kita hitung, ini karena bosing TZM ini setebal yang tadi itu, dan juga ada besi yang di sini, jadi nantinya itu bakal kehitung juga besi yang di sini cuy, karena ya makin tebel juga gitu nih. Ini juga dapat di sekitar 2,5 mili ya cuy. Berarti artinya baut itu kan kena bosing dan kena kaitan yang tadi 2,5, yang artinya bakal ditambah. Jadi sekitar dapatnya itu mungkin di 4,5 ya cuy, 4,5 milian mungkin. Nah, jadi mungkin kalau kalian masih pusing, jadi nanti maksudnya kaitan itu nanti bakal ngeganjel di sini gitu. Jadi sepersekian mili ini bakal mundur lagi si bautnya itu. Sedangkan bautnya udah pendek gitu dari TZM-nya. Jadi makin sedikit yang masuk ke arem gitu cuy. Nah, karena gue sering ganti knalpot di motor ini, jadi drat bautnya tuh udah selek cuy. Bukan selek sih, lebih ke aus mungkin ya. Jadi menggunakan baut ini itu nggak ngunci gitu cuy. Dan juga masuknya ngigitnya dikit gitu di dratnya itu, karena bautnya pendek gitu. Jadi kurang masuk lah. Jadi gitu ya, untuk si baut ini lebih pendek dari standarnya, dan untuk bosingnya malah lebih panjang dari standarnya gitu kan, bingung jadinya kan. Jadi gue pakai baut standar, dan juga gue bikin bosing yang kayak gini gitu cuy, yang kayak gini gue bikin dari besi, dan ini belum gue cat, jadi ya udah nanti aja mungkin gue catnya. Dan untuk ini bosingnya gue bikin lebih pendek dari knalpot standar. Kenapa gue bikin lebih pendek seperti ini nih?
jadi lebih pendek ya. Kenapa? Karena di knalpot TZM-nya kan ada kaitan nih. Nah ini tadi dihitung kan 2,5 mili kan. Nanti jadi dipasang bos jadi sama gitu. Jadi pas hitungannya sama ini. Kayak gitu ya untuk si bossing ini. Nah jadi ini yang kedua ya yang gue bete di knalpot ini. Nah di sini gue kelupaan untuk di arm vario itu kan dratnya itu agak di dalam cuy. Jadi nggak dari depan banget muncul dratnya itu. Nih kalian bisa lihat di sini dratnya belum ada kalau di ujung itu. Jadi dratnya itu ada di bagian dalam cuy. Jadi mungkin sekitaran 1 cm baru ada dratnya gitu. Nah dengan baut TZM yang lebih pendek itu nguncinya itu jadi dikit cuy. Ini cuma segini gitu. Nih ada bekasannya kan hitam. Itu yang ngunci di arm cuy. Jadi cuma segitu. Jadi makanya gue nggak pakai baut dari TZM ini karena mungkin gue sering ganti knalpot. Si dratnya itu udah mungkin mulai aus, jadi nggak ngunci banget gitu. Jadi gue nggak pakai. Jadi gue lebih pilih pakai baut standar dan gue bikin bossing standarnya. Jadi gue nggak pakai baut yang dari TZM ini dan bossingnya juga. Oke, udah kayak gitu ya pokoknya. Nah sekarang lanjut ke yang ketiga yang bikin gue bete di knalpot ini. Ini adalah di saringannya cuy. Ini gue pakai sapu. Nih gue tes si saringannya nih sama si DB killernya juga gue pentokin nih. Nah di sini ada suara besi kan, jadi kayak kendor gitu si DB killernya tuh gitu, jadi bersuara gini. Nah nanti kalau pas digas dinyalain tuh bunyi cuy di dalam tuh kayak gini. Dan si saringannya juga kendor gitu. Gue udah bongkar ternyata nggak dilas si saringannya itu kayak gitu ya. Nanti gue bakal munculin videonya pas di tes nyalainnya ya cuy. Nah jadi itu adalah suara DB killer yang kendor ya. Padahal gue udah ikutin cara dari si TZM-nya karena dia juga upload video soal si DB killer ini. Gue udah ikutin cara-caranya gitu, tapi tetap gitu sama aja kendor gitu. Dan dia juga matiin si kolom komentarnya gitu kan, gue jadi bingung gitu. Ini DB killernya udah gue pasang di dalam ya. Nah kalau untuk si TZM itu katanya dipukul gitu, udah dimasukin kayak gini. Terus kalian pukul pakai, nih gue pakai kunci ini. Atau kalian pakai palu juga bisa kayak gini nih caranya dari si TZM. Ini gue pukul-pukul kayak gini sampai penyok cuy, tapi tetap aja gitu masih kendor. Ada, ada, ada. Nah di sini gue buat akalin DB killer yang kendor ini pakai kawat kosokan gitu ya cuy, biar nggak goyang gitu si DB killer ini. Karena gue udah coba beberapa gitu pakai apapun, yang paling lama pakai ini ya. Udah gitu aja ya pokoknya. Nah buat kalian yang bermasalah di DB killer juga, yang DB killer yang kendor, kalian bisa ikutin cara gue pakai kawat kosokan kayak gini ya, digulung di pinggirnya gitu cuy. Ini karena udah gue coba juga awet gitu, nggak kendor lagi. Nah jadi itu semua ya yang gue bete di knalpot ini. Selebihnya aman sih kayak finishing dan bahan yang dipakai, dan ini juga lumayan tebel itu bahannya, dan logonya juga seperti ini. Jadi kurang lebih ya kayak gitu. Untuk bahan mah bagus gitu, kayak tekstur pasir catnya juga nih. Ini lumayan tebel catan-catannya. Dan juga untuk bagian depan ini corong, di sini tuh bahannya plastik cuy. Jadi ini rentan patah atau pecah gitu ya. Dan juga kadang suka gue lihat itu kosong si corong ininya nih, gosong maksud gue. Dan ya udah seperti itu ya untuk si knalpot TZM ini, kurang lebih kayak gitu untuk plus minusnya gitu ya, kayak gitulah pokoknya ya cuy ya untuk knalpot ini. Dan untuk selanjutnya nanti mungkin gue bakal update soal knalpot lagi atau yang lainnya gitu di YouTube gue, ntar gue upload lah pokoknya. Kalian aktifin aja notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau kalian nggak pengen ketinggalan konten gue. Udah mungkin segitu aja ya cuy untuk video kali ini, karena gue masih kakinya begini jadi gue nggak bisa rajin-rajin upload video. Oh iya nanti gue bakal bahas modul alarm ya cuy ya, yang buat buzzer jadi klakson itu. Nanti kalian aktifin aja loncengnya biar nggak ketinggalan. Udah pokoknya kayak gitu aja, di komen aja.